Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 961 membahas Tao. Pencerahan. Lin Bai segera bersorak dan memandang nelayan itu dengan serius. Nelayan itu perlahan berdiri dari tanah, mengangkat tangannya, dan dunia sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan dunia sekitarnya berubah menjadi pegunungan yang luas dalam sekejap. Lin Bai terkejut melihat metode Diao Weng mengubah dunia dan sangat terkejut. Datang dan lihat. Nelayan itu membawa Lin Bai ke kaki tebing dan menunjuk ke depan. Lin Bai mendongak dan melihat tetesan air jatuh ke tanah di bawah tebing di depan. Tetesan air ini secara bertahap membentuk genangan di tanah. Kolam itu menjadi penuh dan meluap. Ketika Lin Bai dan Diao Weng muncul, setetes air terakhir jatuh, dan air di kolam penuh dan mengalir keluar. Air di kolam mulai mengalir lebih rendah. Air di kolam ini sudah penuh dan mulai meluap. Kemana perginya? Tanya nelayan. Junior ini tahu sedikit tentang itu. Seperti kata pepatah, ketika orang pergi ke tempat yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air di kolam ini meluap, mengalir ke tempat yang lebih rendah, menyatu menjadi sungai, dan akhirnya mengalir ke laut. Kembalinya ribuan sungai. Laut adalah alasannya. Jawab Lin Bai dengan tenang. Nelayan itu sedikit mengangguk, ayo pergi. Ayo pergi. Kemana? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kita ditakdirkan untuk mendapatkan setetes air kecil ini, mengapa kita tidak mencobanya saja? Nelayan itu tersenyum lembut. Kirim setetes air. Lin Bai memandang nelayan itu dengan bingung. Nelayan itu tersenyum tenang dan mengikuti tetesan air yang mengalir di tanah. Lin Bai mengikuti nelayan itu dengan hati-hati, mengamati tetesan air berkumpul di sungai kecil dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dalam perjalanannya, tetesan air ini menemui banyak rintangan, ada gunung yang menghalanginya, pepohonan menyerapnya, dan binatang buas yang menghisapnya, namun ia mengatasi semua rintangan tersebut dan terus berlari. Namun, ketika Lin Bai melihat ke atas saat ini, dia melihat ada gunung tak berujung di depannya, dan ada pepohonan yang menjulang tinggi di dalamnya. Tetesan air ini tidak bisa melewatinya sama sekali. Bisakah itu lewat? Lin Bai berkata dengan ringan. Itu akan berlalu. Nelayan itu tersenyum. Lin tertegun dan berdiri dengan sabar bersama nelayan itu. Tetesan air ini, sebelum mencapai gunung dan pepohonan, tidak mengalir ke depan, melainkan tetap di tempatnya. Lambat laun, waktu berlalu dengan cepat dan cepat. Semakin banyak tetesan air berkumpul di sini. Airnya banyak sekali, dan juga sangat tercampur, antara lain air hujan, air limbah, air berlumpur. Segala jenis air mengembun di sini. Setetes air ini tidak lagi murni. Tapi setetes air ini menggabungkan semua air tanpa ragu-ragu. Karena sekarang butuh kekuatan untuk mendaki gunung ini dan menyatu ke dalam sungai. Setetes air berangsur-angsur mengembun menjadi sebuah kolam, sebuah danau. Akhirnya, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setetes air ini bukan lagi setetes air. Hari ini, dia adalah sebuah kolam, sebuah danau, sebuah dunia. Ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan semua rintangan di depannya dan menghancurkan semua bahaya di depan. Ia tidak tinggal diam lagi, ia ingin terus melangkah maju mewujudkan mimpinya dan menyatu dengan laut. Airnya mulai meluap, dan air yang tadinya hanya setetes air kini menjadi sungai yang dapat membanjiri pegunungan. Ia menabrak gunung dan pepohonan, menghancurkannya, membuka sungai dan mengalir melaluinya. Di sisi lain gunung, mengalir sungai. Saat air menetes ke sungai, langkah pertama selesai, kata nelayan sambil terkekeh. Langkah pertama. Lin Bai menyipitkan matanya, seolah dia sadar. Ketika nelayan itu melihat ekspresi bingung Lin Bai, senyuman muncul di wajahnya. Jika Lin Bai tidak memiliki wawasan apapun setelah melihat ini, maka nelayan tersebut mungkin tidak akan melanjutkan dengan Lin Bai lagi. Ayo pergi, nelayan itu berteriak pelan lagi. Lin Bai terus melihat. Karena setetes air ini bercampur dengan terlalu banyak air pengotor, maka menjadi sangat kotor. Namun, ketika dia mendaki gunung dan menyatu dengan sungai, kekuatan sungai secara bertahap membersihkan kotoran, dan menjadi jernih kembali. Lin Bai memandangi aliran sungai yang mengalir ke sungai. Ketika menyusuri sungai dan ingin menuju ke laut, Lin Bai tiba-tiba melihat seekor ikan muncul di dalam air. Ada seekor ikan. Lin Bai mengikuti tetesan air ini di sepanjang jalan, tetapi tidak melihat adanya kehidupan di dalam air, kemudian menyatu dengan terlalu banyak air lain-lain, sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Ketika dia menyatu dengan sungai, dia diberi makan oleh sungai, dan sungai itu melahirkan kehidupan. Itu ikan. Haha, ada ikan, dan kita bisa makan ikan lagi, nelayan itu tersenyum tipis. Lin Bai sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan nelayan itu, dan menatap kosong ke arah ikan itu.
Lin Bai mengikuti jejak sang nelayan, memandangi sungai dan ikan, berjalan menuju laut selangkah demi selangkah. Akhirnya entah sudah berapa tahun berlalu, sungai ini telah mengalir di bumi selama bertahun-tahun tanpa henti, dan akhirnya sampai di tempat yang diimpikannya. Itu adalah laut. Lautan luas dengan ombak tak berujung dan ombak megah. Dan ikan-ikan di dalam air terus berkembang biak selama kurun waktu tersebut, berubah dari ikan kecil menjadi ikan besar yang dapat menjungkirbalikkan sungai. Ikan besar yang masuk ke laut ibarat ikan di dalam air, tidak ada lagi kekuatan yang dapat menahannya. Ikan-ikan besar tumbuh semakin cepat. Dari ikan kecil yang panjangnya hanya 10 cm, berubah menjadi ikan besar yang panjangnya sekitar 10.000 kaki, ketika melompat seolah-olah mampu menelan matahari dan bulan, dan ayunan ekornya mampu menghancurkan gunung dan sungai. Mari kita lihat apakah ikannya sudah siap. Nelayan itu membawa Lin Bai kembali ke pulau. Lin Bai dan nelayan itu memandangi ikan bakar itu sekilas. Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa setelah dia dan nelayan itu pergi sekian lama, ikannya masih sama seperti saat mereka pergi, tanpa ada perubahan dan tidak matang sama sekali. Lin Bai tidak memahami hal ini. Apakah butuh waktu lama untuk memanggang ikan? Sepertinya belum matang. Kalau begitu, Lin Bai, ceritakan padaku tentang wawasanmu selama ini. Lin Bai, apakah kamu sudah menyadarinya? Nelayan itu memandang Lin Bai penuh harap. Lin Bai memejamkan mata dalam diam, lalu membukanya, menatap kosong ke lautan luas. Junior ini membosankan dan hanya memiliki sedikit pemahaman, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Nelayan itu tersenyum dan berkata, oh, benarkah? Lalu katakan padaku, apa yang telah kamu sadari? Air adalah Tao. Ikan adalah manusia. Tao mendidik ikan, dan ikan mengikuti Tao. Lin Bai berkata dengan ringan. Ketika Lin Bai selesai mengucapkan kalimat ini, tiba-tiba ikan bakarnya berubah warna dan sudah setengah matang. Hah! Lin Bai memandangi ikan bakar itu dengan heran. Nelayan itu tersenyum lembut, perlahan membalik ikannya dan memanggang sisi lainnya. Kamu benar, tapi kamu juga tidak benar, kata nelayan itu sambil tersenyum setelah membalik ikannya. Kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana dengan kita? Jika hanya ada air dan ikan di dunia ini, lalu siapakah kita? Tanya nelayan sambil tersenyum. Kita, ya, masih ada kita. Apakah kita hanya menjadi penonton saja? Lin Bai bingung, jadi dia berkata, senior, tolong klarifikasi keraguan Anda. Mungkin dunia seni bela diri tempat Anda berada terlalu rendah, sehingga Anda tidak dapat memahami Tao secara lengkap. Tunggu sampai saya ceritakan kepadamu tentang Tao, mungkin kamu mendapat wawasan baru. Nelayan itu tersenyum lembut. Bab 962 ikan sudah matang. Lin Bai memandang nelayan itu dengan serius, menunggu penjelasannya. Nelayan itu tertawa pelan dan berkata, pengembangan kehendak langit dan bumi, dari rendah ke tinggi, adalah seni bela diri tingkat 9, konsepsi artistik langit dan bumi, mengatasi kesengsaraan dan memasuki Tao, menjadi abadi dengan Tao, dan makhluk abadi hidup selamanya. Lin Bai, kamu baru saja mengambil langkah pertama dalam mengembangkan Tao, niat bela diri tingkat ke-9. Niat bela diri itu seperti tahap adaptasi. Ini memungkinkan Anda untuk memahami dunia sesuka hati, mencoba dan bereksperimen, dan menemukan jalan yang paling cocok untuk Anda. Lalu terus berjalan. Ketika Anda menemukannya, Anda memasuki langkah kedua, konsepsi artistik tentang langit dan bumi. Konsepsi artistik langit dan bumi adalah awal dari Tao dan ambang mengejar jalan. Ketika Anda secara resmi melangkah ke dalamnya setelah melewati ambang Dao, Anda akan melewati kesengsaraan Dao dan mencapai Dao. Setelah Dao, kamu akan menjadi abadi. Kehidupan abadi dan abadi. Ketika seorang pejuang memupuk kekuatan, Dao akan menjadi kehidupan abadi. Mengapa begitu banyak orang ingin mengembangkan Dao? Karena inilah jalannya menuju kehidupan kekal. Nelayan itu berkata dengan tenang. Senior, menurut apa yang Anda katakan, di atas seni bela diri tingkat 9, seseorang dapat memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Nelayan tersenyum dan berkata, ya, ada banyak sekali konsepsi artistik di dunia ini, yang diilhami oleh perasaan. Namun di dunia yang luas ini, 4 konsepsi artistik yang paling umum adalah konsepsi artistik api, konsepsi artistik air yang menetes, konsepsi artistik bumi, dan konsepsi artistik angin kencang. 4 konsepsi artistik ini adalah 4 konsepsi artistik yang paling banyak dikembangkan selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan juga merupakan konsepsi artistik yang paling mudah dipahami oleh para pejuang. Tentu saja, selain 4 konsepsi artistik ini, ada konsepsi artistik langka lainnya. Misalnya, dikatakan bahwa saat itu, ada seorang murid dengan kualifikasi biasa-biasa saja di Sekte Abadi Merah. Dia bekerja keras untuk mendapatkan pencerahan,
tetapi dia tidak berkembang menjadi konsepsi artistik tertentu. Dia bahkan tidak dapat memahami 4 konsepsi artistik utama yang paling sederhana. Namun, ketika dia akan mengakhiri tahun-tahunnya, pada saat itu, dia tiba-tiba mengingat kembali kehidupannya, memahami dunia, dan menyadari semacam konsepsi artistik tentang waktu. Sejak saat itu, dia mengumpulkan banyak pengalaman dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di benua kuno ini. Dahulu kala, ada pejuang yang jatuh ke dalam wadah peleburan. Di dalam lelehan cair, dia gagal mati. Sebaliknya, dia diselimuti terik matahari dan merasakan konsepsi artistik lava. Sejak saat itu, dengan kerjasama konsepsi artistik, serangan terakhir sangat menakutkan, dan setiap gerakan sama kuatnya dengan letusan gunung berapi. Sangat sulit untuk memahami konsepsi artistik yang langka ini. Tanpa bimbingan seorang guru terkenal, atau dalam menghadapi bencana besar hidup dan mati, akan sangat sulit untuk memahaminya. Nelayan berkata dengan tenang. Berapa banyak konsepsi artistik yang dapat dilihat oleh seorang pejuang? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara teori, jika seorang pejuang dapat merasakan satu konsepsi artistik, itu sudah cukup untuk memberikan manfaat seumur hidupnya. Tetapi ada juga orang yang tak tertandingi yang dapat merasakan 2 konsepsi artistik, 3 konsepsi artistik. Suatu saat di benua kuno, sekelompok seorang jenius tak tertandingi yang memahami 9 jenis konsepsi artistik, dia pernah tak terkalahkan di dunia, tetapi dia akhirnya mati dalam kesengsaraan Tao. Jadi, banyak orang jenius, meskipun mereka dapat memahami banyak konsepsi artistik, hanya akan memilih 1 atau 2. Spesialisasi dalam kultivasi, jangan terlalu serakah. Apa itu Dao Jie? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Nelayan berkata, kesengsaraan Dao adalah ketika konsepsi artistik seseorang telah dikembangkan secara ekstrim. Dengan menelusuri kembali rintangan Dao dan mengatasi kesengsaraan Dao, seseorang dapat mencapai Dao dan menguasai kekuatan yang menakutkan. Jadi begitu. Lin Bai mengangguk pelan. Setelah nelayan menjelaskan dengan jelas, dia bertanya sambil tersenyum, sekarang, apakah Anda mempunyai wawasan baru? Ya, Lin Bai terkekeh. Nelayan itu tersenyum dan berkata, kalau begitu beritahu saya. Air adalah jalannya. Ikan adalah lingkungan. Manusia adalah manusia. Lin Bai tersenyum lembut. Dentur. Ketika nelayan itu mendengar Lin Bai mengucapkan 9 kata itu, dia sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar memiliki bakat yang tak tertandingi. Kata Sui. Tetesan kecil air itu berangsur-angsur berkumpul menjadi sungai, menyatu menjadi sungai, dan mengalir ke laut. Ini adalah sebuah jalan. Tetesan air itu seperti seni bela diri tingkat 9, setelah menyatu ke dalam sungai, mengembun menjadi konsepsi artistik, dan akhirnya melangkah ke laut, mencapai jalan besar. Ikan adalah lingkungan. Ketika tetesan air mengalir ke sungai, muncullah kehidupan, namun hanya ada satu ikan inilah yang merupakan konsepsi artistik yang diciptakan oleh sungai. Ikan ini adalah langkah kedua dari pengembangan spiritual, konsepsi artistik. Ketika sungai menyatu dengan laut, ikan ini berubah menjadi ikan besar yang mampu membanjiri sungai dan lautan, dan ini mencapai Tao. Orang adalah orang. Air dan ikan, Tao dan lingkungan, tidak ada hubungannya dengan pejuang. Tapi air menghasilkan ikan menjadi Tao, dan manusia makan ikan, ada hubungannya. Orang-orang makan ikan dan berkembang. Mereka tumbuh dari anak laki-laki nakal dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Air, ikan, dan manusia sangat diperlukan. Tao, lingkungan, dan manusia sangat diperlukan. Jika tidak ada ikan di air, tidak akan ada niat. Jika tidak ada makanan, tidak akan ada pertumbuhan. Hanya dengan menggabungkan ketiganya kita bisa menunggangi angin dan ombak. Ikannya sudah matang, kata si nelayan. Lin Bai menunduk dan melihat ikan bakar di atas api sekarang sudah matang dan mengeluarkan aroma yang kaya. Siap, aku sudah menyadarinya kan, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Pencerahan terletak pada diri sendiri. Jika Anda memiliki pencerahan, Anda tercerahkan. Jika Anda tidak tercerahkan, Anda tidak tercerahkan, kata nelayan itu sambil tersenyum lembut. Pada suatu ketika, sekitar 20 tahun yang lalu, ada seorang pejuang yang sama sepertimu. Dia tak tertandingi dan sangat berbakat. Dia bahkan lebih luar biasa darimu. Ketika dia melihat tetesan air, dia tahu itu adalah Tao. Ketika dia melihat ikan itu, kebingungan muncul di wajahnya. Dia bertanya padaku, siapa kita? Aku tidak menjawabnya saat itu, jadi dia berpikir keras sendiri. Ketika dia kembali ke pulau ini, ketika saya mengungkapkan konsepsi artistiknya, dia menyadarinya dan memahami bahwa air adalah jalannya, ikan adalah lingkungannya, dan manusia adalah manusia. Nelayan itu tersenyum lembut dan berkata, dia satu-satunya yang pernah saya lihat seperti itu, orang yang luar biasa selama bertahun-tahun. Murid, siapa namanya?
Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, ngomong-ngomong soal takdir, dia punya nama belakang yang sama. Nelayan itu berkata sambil tersenyum, namanya Lin Duo. Jika dia tidak mati, dia seharusnya menjadi orang kuat di benua ini sekarang. Lin Duo, kata Lin Bai kaget. Senior, kenapa kamu bilang begitu kalau dia belum mati? Bagaimana dia bisa mati? Lin Bai bertanya dengan bingung. Haha, meskipun orang ini tak tertandingi, namun sifatnya bermoral, suka usil, dan juga suka bersikap tidak masuk akal. Dengan temperamennya, jika dia tidak menahan diri, dia pasti akan memancing musuh yang kuat. Kata nelayan itu dengan tenang. Musuh yang kuat. Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati. Sudah lebih dari 20 tahun sejak Lin Duo pergi dan tidak ada kabar. Lin Bai bahkan menduga bahwa ayahnya mungkin telah memprovokasi musuh yang kuat sehingga dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika demikian, bagaimana mungkin Lin Duo tidak memberikan kabar apapun kepada Lin Bai selama bertahun-tahun? Saya harus segera menjadi putra suci 5 puncak, menemukan Su Yanhua, dan bertanya apa yang terjadi saat itu. Ayahku pergi ke sana lagi. Lin Bai diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata, makanlah ikannya. Kamu memanggang ikan ini, dan kamu pantas mendapatkannya. Nelayan itu tersenyum ringan dan menyerahkan ikan bakar di rak api kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil ikan bakar dan memakannya satu gigitan. Ketika Lin Bai memakan ikan itu, dia merasakan niat pedangnya berkembang pesat. Niat bela diri tingkat ke-7. Lin Bai baru saja makan beberapa suap ketika dia tiba-tiba merasa bahwa niat bela dirinya telah menembus ke tingkat ke-7. Nelayan itu tersenyum dan berkata, semakin kamu mengerti, ikan itu akan semakin familiar, dan semakin banyak berkah yang akan kamu dapatkan. Terima kasih, senior, atas hadiahnya. Lin Bai tersenyum penuh terima kasih. Lin Bai segera berhenti mengalihkan perhatiannya dan memakan daging ikannya satu gigitan demi satu gigitan, bahkan Lin Bai memakan tulangnya. Ketika ikan ini dimakan oleh Lin Bai, niat bela dirinya mencapai tingkat kesempurnaan ke-9. Bab 963 niat bela diri tingkat ke-9 itu sempurna. Seekor ikan dimakan oleh Lin Bai. Niat bela diri Lin Bai menerobos dari tahap awal tingkat ke-6 ke tingkat kesempurnaan ke-9. Hal ini membuat Lin Bai sangat gembira. Tidak heran begitu banyak orang yang berebut kepala untuk memasuki istana surgawi. Keberuntungan dan kesempatan seperti ini tidak mungkin diperoleh di dunia luar bahkan setelah berlatih selama puluhan tahun, kata Lin Bai bersemangat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai ikan ini menyelamatkan Lin Bai dari kerja keras setidaknya 10 tahun. Terima kasih, senior, atas anugerah kemurahan hati Anda. Ajaran senior hari ini akan terukir di hati saya dan tidak akan pernah terlupakan. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Saya hanya seorang pemandu. Seberapa banyak wawasan yang Anda miliki dan betapa kuatnya ikan ini semuanya diperoleh oleh Anda dan untuk diri Anda sendiri. Kata nelayan itu sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis. Saat itu, kata nelayan, ikan ini dipanggang untukmu. Kedengarannya seperti ikan yang dipanggang oleh seorang nelayan. Tapi itu adalah ikan yang dimasak menggunakan wawasan Lin Bai di sini. Jika Lin Bai memiliki pemahaman yang mendalam, ikannya akan matang sedikit. Jika Lin Bai memiliki pemahaman yang menyeluruh, ikannya akan matang. Lin Bai, pernahkah kamu mendengar tentang Sekte Abadi Merah? Lelaki tua pemancing itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, senior, saya tidak tahu. Tempat di mana saya berada hanyalah sudut benua kuno, dan saya belum berhubungan dengan Sekte Seni Bela Diri pada puncaknya. Sebagai untuk Sekte Abadi Merah yang disebutkan oleh seniornya, saya belum pernah mendengarnya. Belum pernah mendengarnya. Bukankah Anda berada di Miracle Ridge? Tanya nelayan. Di Miracle Ridge. Lin Bai mengangguk dan menjawab. Diao Weng berkata sambil tersenyum, kalau begitu, sepertinya kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menghubungi Sekte Abadi Merah. Lupakan saja, Lin Bai, aku belum pernah melihat prajurit luar biasa sepertimu selama bertahun-tahun, dan aku memberimu hadiah. Senior, apa ini? Lin Bai bertanya dengan bingung. Nelayan itu tertawa kecil dan berkata, jangan tanya. Suatu hari, kamu akan tahu. Ikannya sudah habis. Aku akan membawamu keluar. Nelayan itu terkekeh. Lin Bai mengangguk dengan bodoh. Nelayan itu mengangkat tangannya dan pintu tempat Lin Bai melangkah ke dunia ini muncul lagi. Terima kasih senior. Sebelum pergi, Lin Bai memberi hormat lagi kepada nelayan itu dan berjalan menuju gerbang. Nelayan itu melihat ke belakang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum tipis, Lin Bai, jika kamu memiliki kemampuan yang cukup di masa depan, ingatlah untuk melindungi Miracle Ridge dan jangan biarkan bencana Scarlet Immortal Sect terjadi lagi. Cixian Sekte. Zong. Bencana.
Ketika Lin Bai melangkah keluar pintu dengan satu kaki, dia langsung bingung ketika mendengar kata-kata Diao Weng dan berbalik untuk melihat Diao Weng. Tapi ketika Lin Bai berbalik, laut dan pulau di belakangnya telah menghilang. Dan nelayan itu sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan melangkah keluar pintu. Saya benar-benar datang ke tempat yang tepat untuk datang ke Klim Heavenly Palace kali ini. Niat bela diri tingkat ke-9 adalah kesempurnaan agung, dan saya sudah bisa mulai memahami konsepsi artistiknya. Sekte Abadi Merah. Sekte Abadi Merah ini. Dengarkan orang itu. Senior mengatakan bahwa Sekte Abadi Merah juga harus berada di punggung Bukit Ajaib. Tetapi dia mengatakan bahwa saya belum memenuhi syarat, mengapa tidak? Mungkinkah itu Sekte Abadi Merah ada di 5 puncak? Bencana Sekte Abadi Merah tahun itu adalah apa? Lin Bai tertegun sejenak, dan perlahan berjalan keluar dari Istana Surgawi dengan beberapa keraguan. Ketika Lin Bai sampai di tangga batu giok putih, dia melihat ke bawah dan melihat lebih dari 500 prajurit di ujung tangga memandang ke Istana Surgawi. Pada saat Lin Bai memasuki Istana Surgawi, banyak prajurit yang pergi, tetapi masih ada beberapa prajurit yang tidak pergi. Mereka ingin melihat kekayaan seperti apa yang diterima Lin Bai di Istana Surgawi. Di antara kelompok orang ini, Lin Bai juga melihat Zukun, Wu Qing, Chu Yi, Bai Chen, Hua Jingcheng, Ning Yunlong dan lainnya. Apakah kamu benar-benar berani menunggu? Oke, mari selesaikan dendam lama dan baru kita bersama hari ini. Lin Bai berjalan menuruni tangga batu giok putih selangkah demi selangkah, dan tak lama kemudian dia benar-benar turun. Dia memasuki Istana Surgawi hanya 1/4 jam yang lalu. Itu terlalu cepat. Banyak prajurit berseru ketika mereka melihat Lin Bai keluar. Setelah Lin Bai turun, dia mendengar bahwa sudah lama sekali dia tidak memasuki Istana Surgawi, apalagi saat dia menunggu tetesan air mengembun menjadi sungai, Lin Bai merasa beberapa tahun telah berlalu. Tapi orang-orang ini sebenarnya bilang itu hanya 1/4 jam. Lin Bai menduga mungkin karena pembatasan lingkaran sihir di Istana Surgawi yang mengubah aliran waktu. Oleh karena itu, sudah sangat lama sekali sejak Lin Bai memasuki Istana Surgawi, dan hanya 1/4 jam telah berlalu di luar. Setelah Lin Bai menuruni tangga batu giok putih ini berangsur-angsur menghilang dari belakang Lin Bai. Istana Surgawi yang terletak di luar langit berangsur-angsur kembali ke ketiadaan lagi, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Kesempatan untuk naik ke Istana Surgawi telah berakhir. Dan saat Istana Pendakian Surga menghilang, boneka roh di gurun yang terik juga menghilang satu per satu. Gurun yang terik kembali tenang. Hanya butuh 1/4 jam untuk keluar. Dia benar-benar sia-sia. Dia menyia-nyiakan kesempatan ini. Wu Qing, yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat tinju, menatap Lin Bai dengan tajam. Jika Lin Bai tidak menghentikannya dan mengizinkannya memasuki Istana Surgawi, Wu Qing dapat menjamin bahwa dia akan mampu menerobos ke ranah seni bela diri yang lebih tinggi. Lin Bai muncul dalam waktu 1/4 jam, dan Wu Qing menyimpulkan bahwa Lin Bai pasti tidak memperoleh apa-apa. Desir, desir, desir. Saat Lin Bai mendarat, 4 sosok segera mengepung Lin Bai. Keempat orang ini jelas adalah Wu Qing yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat tinju, Zukun yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat pedang, Chu Yi yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat naga terbang, dan Bai Chen yang berada di peringkat ke-5 dalam peringkat tombak. Lin Bai memandang mereka berempat dengan senyum dingin dan tetap diam. Lin Bai, ambil kesempatan yang kamu dapatkan di Istana Surgawi dan tolak ke Akademi Kendo di masa depan. Aku, Zukun, bersumpah akan mempersulitmu untuk bergerak sedikit pun, kata Zukun sambil tampilan jahat. Serahkan, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Wu Qing, peringkat ketiga dalam peringkat tinju, juga mengatakan hal yang sama. Lin Bai, kamu harus berpikir hati-hati. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan yang kamu dapatkan di Istana Chengtian hari ini, kamu akan menjadi musuh kami berempat di masa depan. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Bisa bertahan hidup di Miracle Ridge. Yang kelima dalam daftar senjata. Bai Chen berkata dengan dingin. Beri Anda 3 napas dan ceritakan kepada kami semua yang Anda lihat dan dengar di Istana Dengtian secara detail. Chu Yi, yang ke-8 di peringkat Fei Long, berkata dengan dingin, jika tidak, Anda akan tahu bagaimana menyinggung perasaan kami. Konsekuensi dari mereka berempat. Lin Bai melihat sekeliling dengan dingin dan mencibir, Zukun, Chu Yi, Wu Qing, Bai Chen, dan kota Huajing di kejauhan, Ning Yunlong. Hari ini, salah satu dari kalian kamu juga tidak bisa melarikan diri. Lin Bai tampak marah, mengepalkan tangannya, dan 2 pedang tajam segera muncul di tangannya. Dari tubuh Lin Bai, niat pedang tingkat 9 yang menghancurkan surga segera menyebar. Kekuatan mengerikan menyapu daratan luas seperti badai, dan 4 orang di sekitar Lin Bai menjadi pucat karena ketakutan. Apa?
Kamu berhasil menembus niat pedang tingkat 9. Kesempatan apa yang kamu dapatkan di Istana Dengtian untuk menerobos niat pedang tingkat 9? Bai Chen, Chu Yi, Zukun, dan Wu mengepung Lin Bai. King dan yang lainnya berkata dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bab 964 masalah ini akhirnya terselesaikan. Ketika roh pedang tingkat 9 Lin Bai yang melampaui semua makhluk hidup dipancarkan, terdengar suara mengerikan dari para prajurit di sekitarnya, dan semua orang memandang Lin Bai dengan tercengang. Seperti yang diharapkan, orang dahulu jujur dan tidak menipuku. Setiap prajurit yang memasuki Istana Surgawi membuat terobosan ke niat pedang tingkat 9 setelah keluar. Keberuntungan di Istana Surgawi terlalu besar, bahkan seorang prajurit tingkat kuning seperti Lin Bai seni bela diri kelas 1 masuk, dan mereka benar-benar berhasil menembus niat pedang tingkat 9. Luar biasa, Tiangong. Tiangong. Saya tidak tahu kapan Tiangong berikutnya akan muncul. Lain kali aku akan bertarung sampai mati untuk merebut sepotong Ordo Surgawi. Para prajurit di sekitar melihat pedang tingkat 9 yang diarahkan ke tubuh Lin Bai, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka, ada yang terkejut, ada yang ngeri, ada yang iri, dan bahkan lebih cemburu. Dia telah mencapai seni bela diri tingkat 9. Chu Yi memandang Lin Bai dengan mata terbelalak dan berkata dengan tergesa-gesa, semuanya, Lin Bai telah mencapai seni bela diri tingkat 9. Di gunung seni bela diri ini, kita bukan tandingannya dia. Jangan khawatir. Kita sedang mencari kematian, mari kita tunggu sampai kita meninggalkan Gunung Wuyi untuk menemukan Lin Bai. Kata Chu Yi saat ini. Di Gunung Wuyi, Wuyi adalah raja. Meskipun niat pedang Lin Bai mencapai tingkat ke-9, tingkat kultivasinya tidak meningkat banyak ketika dia berada di dunia luar. Ayo pergi, kata Wu Qing dengan enggan dan pergi. Jika dia dibunuh oleh Lin Bai di sini, itu akan sangat memalukan. Bagaimanapun juga, 4 prajurit hebat yang hadir semuanya terkenal di antara 9 halaman Miracle Ridge. Sial, hanya itu yang harus kita lakukan. Ayo kita cari Lin Bai setelah kita keluar. Wu Qing, yang berada di urutan ketiga dalam daftar tinju, juga mengatakan hal yang sama. Segera, beberapa orang lainnya segera mencapai konsensus. Mereka juga tahu bahwa di Gunung Wuyi, kekuatan niat pedang tingkat 9 Lin Bai tidak memiliki saingan. Mereka berempat ingin pergi. Mau pergi. Hahaha, kamu berpikir terlalu sederhana. Apakah kamu tidak senang mengejarku sekarang? Mengapa kamu tidak datang sekarang? Lin Bai mengambil satu langkah ke depan tanpa menggunakan pedang 9 putaran langkah. Kecepatan menyusul Chu Yi yang melarikan diri. Chu Yi berada di peringkat ke-8 dalam peringkat naga terbang, dan dia juga ahli terkenal di Akademi Naga Muda. Pada saat ini, Chu Yi melihat Lin Bai mengejarnya dan berkata dengan dingin, Lin Bai, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya. Di Miracle Ridge, membunuh Anda semudah menghancurkan seekor semut. Benarkah? Lin Bai mencibir dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang ganas jatuh, dan kekuatan mengerikan memadat di hati Chu Yi. Lin Bai, beraninya kamu membunuhku. Chu Yi meraung dengan mata melebar. Dia adalah orang terkuat ke-8 di peringkat naga terbang, namun dia dibunuh oleh roh bela diri kelas 1 tingkat kuning pada saat ini. Meskipun itu adalah tubuh hantu, ini juga merupakan noda dalam kehidupan Chu Yi. Kenapa aku tidak berani? Mata Lin Bai tajam dan pedangnya jatuh tanpa ampun. Puff! Tubuh hantu Chu Yi hancur tepat di bawah pedang Lin Bai dan menghilang tanpa jejak. Apa? Chu Yi, yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat naga terbang, sebenarnya terbunuh oleh pedangnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Orang ini sebenarnya memprovokasi Chu Yi. Saya khawatir dia akan segera mati di Miracle Ridge. Di sekeliling, semua prajurit berkata dengan ekspresi ketakutan. Setelah membunuh Chu Yi, Lin Bai segera berbalik dan menatap Bai Chen. Ketika Bai Chen melihat mata Lin Bai penuh dengan niat membunuh, dia segera mengangkat tombaknya dan mencibir, apakah kamu berencana membunuhku? Baiklah, biarkan aku melihat betapa kuatnya prajurit tingkat 9. Bai Chen mengambil inisiatif dan menikam keluar dengan tombak. Cahaya tombak menghancurkan Qian Yue dan mengenai Lin Bai. Kekuatan mengerikan dari senjata Bai Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Konyol. Lin Bai mendengus dingin, melangkah maju, dan terbang dengan pedang. Cahaya pedang langsung menghancurkan serangan Bai Chen, dan kemudian bilah pedang itu langsung menembus tenggorokan Bai Chen. Dengan satu serangan pedang, tubuh Bai Chen mati. Lin Bai menoleh dan menatap Wu Qing dan Zukun. Kematian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai Fei bergegas maju, dan saat mereka meninggalkan Gunung Wuyi, pedangnya jatuh. Sebuah pedang menusuk seseorang. Haha, Lin Bai, ingat, hubungan antara kau dan aku, Wu Qing, seperti ini. Wu Qing melihat Lin Bai menikamnya, tersenyum dingin, tidak melawan, dan membiarkan Lin Bai membunuhnya dengan satu pedang. Hantu tubuh.
Itu tidak ada hubungannya dengan master seni bela dirimu Liang Zi. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kebencian antara aku dan Akademi Tinjumu adalah pertikaian berdarah. Jika seseorang di Akademi Tinjumu ingin membunuhku, Lin Bai, itu adalah bukan hanya kamu, aku bukan satu-satunya. Lin Bai tersenyum dingin dan memenggal kepala Wu Qing dengan pedang. Lin Bai benar, Wu Qing bukan satu-satunya yang ingin membunuh Lin Bai di Akademi Tinju, dan dia bukan satu-satunya yang ingin membunuhnya. Bagaimanapun, Liu Jingfeng, wakil presiden Akademi Tinju, sangat membenci Lin Bai. Cepat atau lambat akan ada pertarungan antara Lin Bai dan Akademi Tinju. Lin Bai, aku menyarankanmu untuk berhenti, jika tidak, kamu tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di Akademi Kendo. Zhu Kun, yang berada di urutan ke-9 dalam daftar pedang Akademi Kendo dan salah satu dari 9 pendekar pedang dari Akademi Kendo. Sea of Cloud, memiliki energi yang sangat kuat di Akademi Kendo. Zhu Kun pada dasarnya percaya bahwa selama dia ingin membunuh Lin Bai, dia hanya perlu berpikir, dan ahli pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas membunuh Lin Bai dan membawa kepala Lin Bai untuk menjilatnya. Haha, aku tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Ada terlalu banyak orang di Miracle Ridge yang ingin membunuhku, dan kamu masih harus mengantri. Lin Bai tersenyum menghina, dan dengan pedang jatuh, ilusi Zhu Kun hancur. Kedua pedang itu jatuh seperti guntur, Zhu Kun dan King Wu keduanya hancur dan meninggalkan Gunung Wuyi. Dan kalian berdua. Lin Bai menatap Ning Yunlong dan Hua Jingcheng dengan penuh perhatian. Ketika kedua orang ini melihat Lin Bai, mereka tidak takut. Hua Jingcheng mencibir, hahaha, Lin Bai, kamu mendapatkan murid terbaik di Akademi 4 Jalan hanya untuk kesenangan hari ini. Kamu benar-benar pintar. Ning Yunlong mencibir, tunggu sebentar, aku lebih baik dari kamu tahu kakak senior Wu kemarahan King. Begitu dia menangkapmu, dia akan menghancurkan semua tulangmu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Ning Yunlong dan Hua Jingcheng keduanya tertawa dingin. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi? Saya belum secara resmi menyelesaikan skor di Gunung Wuyi. Mereka harus membayar harga atas kematian para murid aliansi dan kematian Ruohan. Meskipun hantu mereka telah saya potong-potong sekarang, itu tidak dapat menghilangkan kemarahan di hati saya. Ketika saya cukup kuat, saya akan mendatangi Anda satu persatu dan menyelesaikan rekeningnya. Dan Anda, Hua Jing, Kota, Ning Yunlong, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Niat membunuh Lin Bai telah hilang, dan dengan satu pedang jatuh, Hua Jingcheng dan Ning Yunlong kedua hantu itu jatuh. Lin Bai memandang para prajurit yang tertegun di sekitarnya dengan acuh tak acuh, aku akan menyelesaikan balas dendam ini denganmu. Meskipun sekarang Lin Bai telah membunuh Bai Chen, Wu Qing, Chu Yi, Zhu Kun, Hua Jingcheng, Ning Yunlong dan lainnya, tetapi kemarahannya di hati Lin Bai tidak hilang sama sekali. Karena Lin Bai dan mereka semua tahu bahwa setelah Wu Yishan meninggal, tubuh hantunya baru saja hancur, dan mereka semua masih hidup. Dalam benak Lin Bai saat ini, ketika dia mengingat kematian para pejuang aliansi, Ruan Jinhui, Ling Xuang, Qianshan Yun, dan Chi Hu, kematian mereka masih tergambar jelas di benaknya. Akhirnya, Lin Bai memikirkan situasi tragis Jian Ruohan yang dibunuh secara brutal oleh Chu Yi, Wu Qing, Zhu Kun, dan Bai Chen. Kemarahan di hatinya tidak hanya tidak hilang, tetapi malah meningkat tajam. Kamu tidak berniat melepaskanku. Kebetulan saja, aku juga tidak berniat melepaskanmu. Lin Bai sekarang memiliki modal yang cukup untuk menantang orang-orang kuat di daftar ini, dan niat pedang tingkat 9 telah mencapai keadaan kesempurnaan luar biasa. Saat ini, selama Lin Bai meninggalkan Gunung Wuyi dan pergi ke dunia prasejarah untuk berburu monster, dalam waktu 3 bulan, Lin Bai akan mampu berdiri bahu-membahu dengan mereka. Pada saat itu, orang-orang kuat dalam daftar ini semua akan ada di sana. Itu adalah jiwa Lin Bai yang mati di bawah pedang. Bab 965 Aku benar-benar baru saja makan ikan. Lin Bai membunuh Bai Chen, Wu Qing, Chu Yi, Zhu Kun, Hua Jingcheng, Ning Yunlong dan lainnya dengan kecepatan tinggi, menakuti sekelompok prajurit tingkat rendah di sekitarnya untuk melarikan diri karena malu. Melihat mereka pergi, Lin Bai tersenyum lembut dan tidak mengejar mereka. Di seluruh medan perang, hanya pedang iblis yang berdiri jauh yang tersisa saat ini. Lin Bai memandang pedang iblis, tersenyum tipis, dan tidak berniat mengambil tindakan. Ketika Zhu Kun dan yang lainnya mulai mengejar Lin Bai, pedang iblis tidak mengambil tindakan. Meskipun dia mengikutinya sepanjang waktu, dia tidak berniat mengambil tindakan. Tindakan terhadap Lin Bai. Jahat. Setelah melihat Lin Bai membunuh Zhu Kun dan yang lainnya, pedang iblis datang sambil tersenyum, aku menyuruh mereka untuk tidak main-main denganmu, tapi bukannya mendengarkan, mereka ingin bertengkar denganmu.
Lin Bai melihat pada pedang iblis sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sangat mengenalku. Pedang iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku sangat mengenalmu, tapi ada seseorang yang sangat mengenalmu. Dia pernah pergi ke Ling Dong, aku pernah bertarung denganmu, tapi sayangnya dia kalah. Siapa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pedang iblis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan memberitahumu, jangan bertanya. Karena istana surgawi sudah berakhir, aku akan pergi. Pedang iblis itu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya putih dan menghilang ke Gunung Wuyi. Melihat pedang iblis meninggalkan Gunung Wuyi, Lin Bai mengangguk sedikit. Teman lama yang disebutkan oleh pedang iblis sepertinya adalah kenalan Lin Bai, dan memiliki hubungan dekat, setidaknya terkait erat. Tapi pedang iblis tidak menyebutkan nama orang ini, yang membuat Lin Bai sedikit bingung. Lupakan saja, jangan pikirkan lagi, ini waktunya untuk pergi. Lin Bai mengeluarkan tanda identitasnya dan berkata, Si Bao, aku ingin meninggalkan Gunung Wuyi. Si Bao menjawab, kamu telah berlatih di Gunung Wuyi selama 27 hari. Total 27.000 poin telah dikonsumsi untuk dikurangi secara otomatis dari token identitas Anda, dan kami memindahkan Anda untuk meninggalkan Gunung Wuyi. 27 hari. Ada panen yang bagus, 27 ini hari-harinya tidak sia-sia. Lin Bai tersenyum ringan. Jika dia harus berlatih keras di dunia luar, akan sulit bagi Lin Bai untuk mengembangkan niat pedang tingkat ketiga ke niat pedang tingkat 9, apalagi 27 hari, bahkan 5 tahun. Namun, hanya 27 hari setelah tiba di Gunung Wuyi, Lin Bai telah dipromosikan dari prajurit tingkat rendah dengan niat pedang tingkat ketiga menjadi prajurit kuat dengan niat pedang tingkat 9. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Lin Bai datang ke Gunung Wuyi, tidak peduli di sudut mana Gunung Wuyi, Lin Bai akan mendominasi dunia seperti seorang raja. Karena di Gunung Wuyi ini, pada dasarnya tidak ada yang menjadi lawan Lin Bai. Tentu saja, Lin Bai sekarang berada di Sword Intent tingkat ke-9. Jika tidak ada peluang besar di Gunung Wuyi, Lin Bai mungkin tidak akan datang lagi. Kecuali Tiangong muncul lagi, Lin Bai boleh memasuki Gunung Wuyi lagi dan pergi ke Tiangong untuk berlatih. Sayangnya, tidak ada hukum waktu bagi kemunculan istana surgawi ini, dan tidak ada cara untuk memaksanya muncul, semuanya bergantung pada kebetulan. Setelah istana surgawi muncul kali ini, entah kapan akan muncul berikutnya, mungkin besok, mungkin setahun kemudian, mungkin 10 tahun kemudian, siapa tahu. Bas. Lin Bai merasa tubuh bayangannya menghilang. Di ruangan kecil di kaki Gunung Wuyi, Lin Bai yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya. Kembali. Lin Bai berdiri, melepas token identitas dari platform di depannya, dan langsung berjalan keluar ruangan. Ruan Jinhui, Ling Xuang, Qian Sanyun, Qihu dan lainnya meninggalkan Gunung Wuyi dan berkumpul di luar Gunung Wuyi. Saya tidak tahu bahwa kakak muda Lin Bai dan kakak muda Jian Ruohan belum lolos dari kejaran kota Huajing dan Ning Yunlong, kata Ruan Jinhui dengan sedikit khawatir. Begitu mereka melarikan diri, dengan kekuatan mereka dan kehadiran begitu banyak boneka jiwa di Gobi yang panas, mereka pasti akan mencapai level baru dalam waktu singkat, kata Ling Xuang dengan sungguh-sungguh. Itu bagus sekali. Selama mereka meningkatkan kultivasi mereka, mereka bisa membalaskan dendam kita dan membunuh dua bajingan ini Hua Jingcheng dan Ning Yunlong. Qihu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan niat membunuh di matanya. Qian Sanyun melihat sekeliling saat ini dan berkata dengan tenang, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada banyak ahli seni bela diri tingkat tinggi di kaki Gunung Wuyi? Hampir semuanya adalah murid terbaik di berbagai sekolah Tao, dan mereka semua berperingkat di peringkatnya. Yang terkuat. Ruan Jinhui berkata, ya, mengapa ini? Ruan Jinhui, Qihu dan yang lainnya melihat sekeliling. Mereka melihat banyak pria kuat memasuki ruangan kecil itu. Langkah mereka tergesa-gesa, ekspresi mereka sangat gembira, dan mereka segera pergi ke Gunung Wuyi. Setengah jam kemudian, Jian Ruohan meninggalkan Gunung Wuyi dan melihat Ruan Jinhui dan yang lainnya ketika dia keluar. Adik perempuan Jian Ruohan, apakah kamu keluar? Di mana Lin Bai? Ruan Jinhui buru-buru bertanya, saat ini, banyak orang berkuasa telah pergi ke Gunung Wuyi. Apa yang terjadi di dalam? Jian Ruohan memandang ke arah Ruan Jinhui dan berkata, Saudara senior Ruan, istana pendakian surga telah muncul. Saat ini ada sejumlah besar orang kuat berkumpul di Gobi yang terik. Di antaranya adalah Akademi Naga Muda, Akademi Pedang, Akademi Tinju, dan Akademi Tombak. 10 master bertarung di dalam. Lin Bai telah mendapatkan perintah untuk naik ke surga. Ketika saya mencoba membantu Lin Bai melarikan diri, saya dibunuh oleh Zhu Kun dan yang lainnya. Jian Ruohan berkata dengan tenang. Apa? Istana kenaikan muncul. Lin Bai juga mendapat perintah untuk naik ke surga. Kata Ruan Jinhui ngeri.
Ling Xuang, Qian Sanyun, Qi Hu dan lainnya juga terkejut. Ruan Jinhui memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, jika 10 master teratas dari setiap Akademi Tao telah berpartisipasi dalam perang, maka Lin Bai mungkin tidak dapat mempertahankan urutan naik ke surga. Bagaimanapun, 10 besar ini Tuan tidak mudah untuk dipusingkan. Ling Xuang, Qian Sanyun, dan Qi Hu diam-diam berbahagia untuk Lin Bai di dalam hati mereka, tetapi ketika mereka mendengar bahwa 10 guru teratas dari masing-masing Akademi Tao telah mengambil tindakan, sebuah bayangan terbentuk. Di dalam hati mereka, bersaing dengan 10 master teratas dari setiap kuil Tao untuk mendapatkan perintah naik ke surga seperti merebut makanan dari mulut harimau. Mustahil bagi Lin Bai, pendekar pedang tingkat 6 untuk melakukannya. Tidak butuh waktu lama. Sosok Lin Bai muncul di hadapan Ruan Jinhui dan Jian Ruohan. Jian Ruohan buru-buru berteriak, Lin Bai. Lin Bai mendongak, melihat Jian Ruohan, tersenyum sedikit, dan berjalan dengan cepat. Adik laki-laki Lin Bai, ku dengar kamu mendapat perintah untuk naik ke surga. Apa hasil akhirnya? Tanya Ruan Jinhui buru-buru. Jian Ruohan, Qian Sanyun, Ling Xuang, dan Qi Hu semuanya memandang Lin Bai dengan penuh harap. Lin Bai tersenyum tipis, saya cukup beruntung bisa memasuki istana Deng Tian. Jempol, desis. Ketika Lin Bai mengatakan ini, Lin Bai dengan jelas mendengar detak jantung Ruan Jinhui, Ling Xuang dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, lalu menghirup udara dingin dengan mata ngeri. Kamu benar-benar monster. Bagaimana kamu bisa lolos dari Zukun, Wuking dan 10 master teratas lainnya di setiap Akademi Tao? Ling Xuang berkata dengan ngeri. Lin Bai menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di Gunung Wuyi. Apa yang terutama dikatakan Lin Bai adalah bahwa boneka roh tidak akan menyerang Lin Bai, jadi Lin Bai menggunakan boneka roh untuk melawan orang-orang ini, dan itu berlangsung hingga 3 jam terakhir. Setelah mengatakan ini, Ruan Jinhui dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Kemudian, Ruan Jinhui bertanya lagi, adik laki-laki Lin Bai, saya tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Saudara senior Ruan, tidak masalah jika Anda mengatakannya. Lin Bai berkata sambil tertawa. Dalam hal ini, kakak senior harus menjelaskannya, peluang apa yang didapat kakak muda di Istana Surgawi. Ruan Jinhui bertanya dengan penuh semangat. Tidak hanya Ruan Jinhui yang penasaran, Ling Xuang, Qian Sanyun, Qi Hu dan lainnya juga memandang Lin Bai dengan antusias. Lin Bai terkekeh dan berkata, bukan apa-apa, tidak ada peluang di dalam, jadi saya masuk dan makan ikan. Setelah makan, semangat bela diri saya menerobos ke tingkat ke-9, yang juga sangat ajaib. Kamu bohong, jenis. Ikan apa itu? Sungguh ajaib bahwa memakan satu ikan dapat menembus seni bela diri tingkat 9. Jika memang ada ikan seperti itu, tolong beri saya ribuan ikan. Ling Xuang mengerutkan bibirnya dan berkata. Lin Bai mengangkat bahu tak berdaya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, berpikir dalam hati, aku memang makan ikan di sana. Bab 966, bersiaplah untuk pergi ke dunia prasejarah. Setelah Lin Bai mengobrol sebentar dengan Ruan Jinhui dan yang lainnya, mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Bagaimanapun, pelatihan di Gunung Wuyi telah berakhir, dan Lin Bai juga berencana untuk kembali dan beristirahat sebentar, lalu bersiap untuk pergi ke dunia prasejarah untuk berburu monster. Ruan Jinhui dan yang lainnya pergi lebih dulu. Lin Bai dan Jian Ruohan sedang berjalan perlahan di jalan. Ruohan, aku bisa memasuki istana Chengtian kali ini hanya karena kamu menghentikan Zukun dan yang lainnya demi aku. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, katakan saja dan aku tidak akan pernah menolak, kata Lin Bai sambil tersenyum. Ini tidak perlu, tapi kamu telah menyinggung begitu banyak 10 guru Tao teratas untuk sumber daya di istana pendakian. Berhati-hatilah agar mereka membalas dendam padamu, Jian Ruohan mengingatkan dengan ringan. Haha, aku tidak takut dengan ini. Aku akan kembali ke sini dan beristirahat. Aku mungkin akan pergi ke alam prasejarah dalam beberapa hari. Begitu aku memasuki alam prasejarah, jika mereka berani datang kepadaku, saya akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Lin Bai tersenyum ringan. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu selanjutnya? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Jian Ruohan berkata, saya berencana pergi ke arena Xingshan untuk bertarung selama beberapa hari dan mendapatkan beberapa poin. Lagi pula, poin saya hampir habis setelah Gunung Wuyi kali ini. Pergi dan berlatih selama beberapa hari. Rekrut kekuatan magis dan seni bela diri, lalu saya akan pergi ke dunia prasejarah. Setelah mendengar ini, Lin Bai mengangguk ringan. Setelah itu, Lin Bai mengobrol lama dengan Jian Ruohan, dan ketika mereka sampai di kaki Gunung Bayangan, keduanya berpisah. Jian Ruohan kembali ke kediamannya. Dan Lin Bai juga berjalan menuju Yingshan No. 81.
Saya belum melihat pria kecil gendut ini selama lebih dari 20 hari. Saya ingin tahu bagaimana keadaan pria kecil gendut ini. Ketika Lin Bai kembali ke rumahnya, dia melewati kediaman di Yingshan No. 80 dan memikirkan hal kecil ini pria gemuk Tang Bufan. Lin Bai berhenti dan sampai di kediaman No. 80. Bufan, apakah kamu di rumah? Lin Bai melihat ke dalam kediaman dan menelepon. Lin Bai, apakah itu kamu? Tiba-tiba, sebuah suara gembira terdengar dari dalam ruangan. Lin Bai tersenyum tipis dan memperhatikan seorang pria gemuk dengan kepala gemuk dan telinga besar, seperti bola, berlari keluar ruangan. Hah! Lin Bai tertegun sejenak. Ketika dia melihat ke arah Tang Bufan, dia menemukan bahwa Tang Bufan memiliki bekas luka di tubuhnya, terutama di wajahnya. Ada 5 sidik jari merah di bagian kiri wajahnya. Rasanya seperti ditampar wajahnya. Tang Bufan membuka pintu dengan gembira dan berteriak, Lin Bai, kemana saja kamu selama 20 hari terakhir ini? Kamu sangat merindukanku. Ayo cepat masuk. Aku punya sepoci anggur enak di sini. Mari kita minum bersama. Lin Bai. Bai perlahan masuk ke kediaman Tang Bufan dan bertanya, Bufan, ada apa dengan wajahmu? Ketika Tang Bufan mendengar ini, dia tertegun sejenak, matanya sedikit dialihkan, dan dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, aku tidak hati-hati membentur pintunya. Kamu juga tahu kalau aku terlalu kuat dan pintunya terlalu sempit, jadi. Di antara kita, apakah kamu masih ingin berbohong padaku? Lin Bai tidak menunggu Tang Bufan selesai berbicara, lalu langsung dia berkata dengan dingin. Mata Tang Bufan menjadi gelap sejenak, dan kemarahan berangsur-angsur muncul di matanya, dan dia berkata, wanita jalang bernama Diao Yiran itulah yang memukulinya. Diao Yiran. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu memprovokasi orang ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Bufan berkata, ceritanya panjang. Bukankah saya menyelesaikan penilaian pendatang baru karena keberuntungan beberapa waktu yang lalu? Saat itu, saya kekurangan poin, dan kemudian saya ingin mendapatkan poin dari kapan? Tapi, di arena Xingshen, aku juga jika kamu tidak bisa mengalahkan orang-orang itu, kamu hanya bisa pergi ke dunia kuno untuk berburu monster. Jadi aku bergabung dengan tim pemburu monster. Diao Yiran itu adalah anggota dari tim pemburu monster ini. Lin Bai berkata, kalau begitu ini adalah hal yang baik, mengapa dia ingin mengganggumu? Tang Bufan berkata, saya marah ketika saya membicarakannya. Dia bilang saya terlalu gemuk dan jangan dekat dengannya. Tapi di dunia prasejarah, jalannya sulit untuk dilalui. Pasti akan ada gundukan. Saya tidak sengaja menyentuh sudut bajunya, dan dia menamparkan saya dengan punggung tangannya, dan saya bahkan tidak bereaksi. Untungnya, kapten tim kami pada akhirnya menyesuaikannya, jika tidak, wanita jalang ini mungkin akan dikalahkan. Tang Bufan berkata dengan marah, jika saya tidak melihat bahwa saya tidak bisa mengalahkannya, saya akan melakukannya telah menekan perempuan jalang ini ke tanah dan menggosoknya. Apakah budidayanya lebih tinggi darimu? Lin Bai bertanya dengan bingung. Lin Bai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa budidaya Tang Bufan telah menembus alam ramuan manusia tingkat kelima dalam 20 hari terakhir. Sepertinya dia masih mendapat beberapa peluang di dunia prasejarah. Kamu sudah berada di alam ramuan manusia tingkat kelima. Mungkinkah tingkat kultivasinya lebih tinggi darimu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Bufan berkata, saya berada di alam ramuan manusia tingkat kelima karena saya memburu beberapa monster di dunia kuno, dan kemudian ketika saya kembali, saya menggunakan semua poin saya untuk membeli beberapa ramuan, dan begitulah cara saya menerobos. Kultivasi Diao Yiran memang lebih baik daripada tinggi badan saya, dan seseorang sudah berada di alam dan tingkat ketujuh. Ketika saya meningkatkan kultivasi saya harus membuat wanita ini terlihat baik. Tang Bufan diam-diam mengepalkan tinjunya. Kenapa begitu? Kebetulan rencanaku selanjutnya adalah pergi ke dunia kuno untuk mengalaminya. Akankah timmu masih merekrut prajurit? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Lin Bai, apakah kamu akan mengalami dunia prasejarah? Tang Bufan bertanya dengan heran. Hai, aku baru saja menerima kabar bahwa dalam 3 hari, tim kita akan pergi ke dunia kuno untuk berlatih. Awalnya, aku tidak ingin pergi karena Diao Yiran, tapi jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Kata Tang Bufan sambil tersenyum. 3 hari kemudian, oke, jika Diao Yiran masih berani melakukan ini padamu, aku tidak akan melepaskannya. Lin Bai menepuk bahu Tang Bufan dan berkata, jangan khawatir, Bufan, ada saudara di sini, langit akan runtuh di dunia ini. Jangan turun. Ketika Tang Bufan mendengar kata-kata Lin Bai, matanya dipenuhi kabut seperti kacang kedelai. Oke, aku akan meneleponmu dalam 3 hari, kata Tang Bufan sambil tersenyum. Baiklah, jaga baik-baik lukamu. Kami akan pergi ke tim dalam 3 hari.
Lalu kamu, Diao Yiran, akan datang dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Tang Bufan tersenyum tipis dan tidak mengindahkan kata-kata Lin Bai. Lin Bai kembali ke kediamannya. Setelah beristirahat selama 2 atau 3 hari, dia dan Tang Bufan meninggalkan Yingshan lagi. Pagi ini, Lin Bai dan Tang Bufan meninggalkan Yingshan bersama-sama dan berjalan keluar dari halaman ke-9. Setiap tim yang ingin memasuki dunia prasejarah untuk berlatih harus pergi ke kota jiwa perang, di depan tembok besar untuk menyelesaikan prosedur keberangkatan. Tanpa persetujuan kota jiwa tembok besar, para pejuang tidak akan dengan mudah diizinkan memasuki dunia prasejarah. Selain itu, tembok besar mengharuskan beberapa orang untuk pergi ke dunia prasejarah bersama-sama untuk mengalaminya, sehingga mereka lebih yakin untuk dikenali oleh tembok besar. Seiring berjalannya waktu, banyak tim pemburu iblis bermunculan di Battle Soul City, seperti tim pedang darah di kota Huajing, yang dianggap paling terkenal di antara tim-tim tersebut. Tim pedang patah Tang Bufan adalah salah satu tim yang lebih lemah, tidak memiliki reputasi, dan setelah memasuki alam desolate besar, mereka hanya dapat berburu beberapa monster di alam ramuan manusia tingkat ke-7 atau ke-8 di tahap periferal. Seiring berjalannya waktu, War Soul City telah menjadi tempat berkumpulnya semua orang yang ingin memasuki dunia prasejarah untuk merasakan seni bela diri. Dan pada siang hari itu, Lin Bai dan Tang Bufan memasuki kota jiwa pertempuran. Bab 967 Pertempuran Kota Jiwa. War Soul City terletak di depan tembok besar, merupakan kota yang dibangun khusus untuk para pejuang yang pergi ke dunia prasejarah untuk mengalaminya. Di kota, terdapat berbagai pasar yang menjual sumber daya budidaya. Di antaranya, Menara Tianbao, yang relatif terkenal di benua kuno, juga terletak di kota jiwa perang. Di Battle Soul City, ada pepatah mengatakan, satu lantai, satu aula, satu pintu rahasia. Lantai pertama mengacu pada Menara Tianbao, yang menjual berbagai peralatan canggih, seperti senjata, pedang, senapan, pedang dan tombak, ramuan, dan berbagai harta rahasia yang digunakan oleh para pejuang untuk meningkatkan kekuatan mereka di dunia kuno. Hall mengacu pada War Soul Hall, tempat semua prajurit berpengalaman membentuk tim. Pada saat yang sama, beberapa tugas khusus akan diperbarui di War Soul Hall dari waktu ke waktu. Misalnya, War Soul Hall telah mendirikan aula investigasi khusus, tanggung jawab utama mereka adalah mengumpulkan informasi tentang berbagai klan iblis di dunia prasejarah. Jika sejumlah besar monster berkumpul dan mengancam keamanan tembok besar, War Soul Hall akan mengeluarkan tugas dan meminta sejumlah besar prajurit untuk menangani monster yang berkumpul ini. Dalam waktu normal, jika War Soul Hall menemukan bahwa ada terlalu banyak monster berkumpul di gunung tertentu, itu juga akan mengeluarkan misi pengepungan dan penindasan skala besar. Setelah tugas seperti itu dikeluarkan, prajurit tidak hanya akan mendapatkan poin untuk membunuh monster, tetapi juga menerima hadiah dari War Soul Hall. Sebuah pintu rahasia ini mengacu pada pasar gelap di Battle Soul City. Pasar gelap memiliki sejarah panjang di Battle Soul City. Karena Miracle Ridge terlalu menipu, monster di alam manusia tingkat pertama hanya dapat ditukar dengan 10 poin. Ini terlalu gelap, sehingga banyak monster yang diburu oleh prajurit tidak suka pergi ke dewa. Aula poin jiling semua suka pergi ke pasar gelap untuk menukarkan poin mereka. Misalnya, jika monster alam ramuan manusia tingkat pertama dapat ditukar dengan poin di aula poin, biayanya hanya 10 poin. Tetapi jika Anda membawanya ke pasar gelap dan menjualnya, Anda dapat menjual bulu monster itu untuk mendapatkan uang, darah monster tersebut dapat dijual untuk mendapatkan uang, dan tulang-tulangnya dapat dijual untuk mendapatkan uang. Seluruh tubuh penuh, harta karun, dan harga jualnya lebih dari 50 atau 60 poin. Seiring berjalannya waktu, nama pasar gelap menjadi semakin menonjol di Battle Soul City. Meskipun pasar gelap ada, namun punggung Bukit Senji belum membersihkan pasar gelap tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa di balik pasar gelap sebenarnya ada Menara Tianbao, itulah sebabnya punggung Bukit Senji tidak berani menyentuh pasar gelap. Namun, ini semua hanya dugaan. Tidak ada pejuang yang tahu mengapa Miracle Ridge membiarkan pasar gelap ada. Mungkin itu ada hubungannya dengan Menara Tianbao. Ada sebuah alun-alun di depan War Soul Hall. Saat ini, ada 6 atau 7 pria dan wanita berdiri bersama di alun-alun ini. Salah satu wanita dengan wajah cantik menunjukkan sedikit ketidaksabaran, "Oh, Kapten, kapan kita akan pergi ke alam liar? Ini sudah siang dan aku kepanasan." Wanita ini berkeringat dan menggunakan jari-jarinya yang putih. Angin bertiup lembut, dan pakaian di tubuhnya basah oleh keringat, menempel erat di kulitnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah. Wanita ini sangat cantik baik dari segi penampilan maupun bentuk tubuhnya. Godaan basah wanita itu membuat mata keenam pria lainnya dalam tim berkobar. 3 atau 4 di antaranya menyangga tenda di selangkangan,
memandangi payudara wanita dengan wajah terbakar. Meskipun wanita itu merasakan tatapan para pria ini, dia tidak menahan diri sama sekali, malah dia tersenyum bangga di wajahnya, membiarkan mereka melihat tubuhnya dengan bebas. Wanita ini sepertinya berpikir dengan cara ini dia bisa menunjukkan pesonanya dengan lebih baik. Ketujuh orang ini adalah tim pedang patah. Tim pedang patah bukanlah tim terkenal di Warsaw Hall, dan kekuatan keseluruhannya hanya di bawah. Yiran, jangan cemas. Tang Bufan belum datang. Dia memberitahuku kemarin bahwa dia akan membawa seorang teman untuk bergabung dengan tim hari ini dan pergi ke dunia kuno untuk mengalami bersama. Pada saat ini, seorang yang lebih tua kata pria dalam tim dengan tenang. Pria ini adalah satu-satunya di tim. Ketika dia melihat Diao Yiran, tidak ada keserakahan di matanya, tetapi ekspresi tenang di wajahnya. Dia sepertinya masih mengabaikan sosok Diao Yiran. Rasanya pria ini adalah seorang biksu dan tidak dekat dengan wanita. Pria ini adalah kapten tim pedang patah, bernama Jiang Long. Ketika Diao Yiran mendengar ini, dia mencibir dengan nada menghina dan berkata, "Haha, apakah itu pria gendut yang pergi ke dunia kuno hari itu dan mengoleskan semua lemaknya ke sekujur tubuhku?" Dia tidak dipanggil gendut, namanya Tang Bufan. Jiang Long berkata dengan ringan. Tidak ada bedanya. Dia hanya pria gemuk, dan dia hanya prajurit tingkat rendah di alam ramuan manusia tingkat kelima. Tidak ada bedanya apakah kita memilikinya atau tidak. Diao Yiran berkata dengan tenang, "Kapten, menurutku lebih baik tidak menunggu lebih lama lagi. Ayo berangkat sekarang," kata Diao Yiran dengan marah ketika mendengar bahwa dia sedang menunggu Tang Bufan. Diao Yiran memandang rendah Tang Bufan dari lubuk hatinya, bukan karena hal lain melainkan karena Tang Bufan terlalu gemuk. Kapten Jiang Long, orang yang sudah lama kita tunggu-tunggu ternyata adalah pria gendut Tang Bufan itu. Pada saat ini, anggota tim lainnya juga berkata dengan ngeri. Aku akan pergi dan menunggunya. Pria gendut sialan ini gemuk dan lemah. Apakah ada perbedaan antara dia dan tanpa dia? Menurutku, kakak muda Yiran benar. Ayo lanjutkan dan tidak perlu menunggu apapun. Lebih lama. Anggota tim lainnya mengatakan ini satu demi satu. Wajah Jiang Long menunjukkan rasa malu. Dia sudah berjanji pada Tang Bufan kemarin, tetapi jika dia tidak menunggu Tang Bufan dan Lin Bai hari ini, itu akan menjadi pelanggaran kepercayaan. Jiang Long menghela nafas tak berdaya dan awalnya ingin berangkat bersama timnya. Namun saat ini, di alun-alun depan, seorang pria gemuk berlari mendekat, tubuhnya gemetar karena lemak, seolah-olah seekor babi sedang berlari dengan liar. Saudara senior Jiang Long, maaf kami terlambat. Tang Bufan dan Lin Bai berjalan bersama. Jiang Long memiliki sedikit senyum di wajahnya, ini belum terlambat, ini tepat. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari bersiap untuk pergi. Oke. Tang Bufan mengangguk, saudara senior Jiang Long, ini milikku teman baik, namanya Lin Bai, bisakah dia juga pergi ke dunia prasejarah bersama kita hari ini? Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat dan berkata, Lin Bai, saya telah bertemu kakak senior Jiang Long. Jiang Long mengepalkan tangannya, tinju dan memberi hormat dengan ramah, dan berkata, baiklah, tempat yang kita tuju kali ini adalah Gunung Jiugui. Ada banyak monster di sini, dan mereka semua berada di alam ramuan manusia tingkat ke-7 atau ke-8. Bersama saudara muda Lin Bai bergabung dengan kami, keamanan kami akan lebih terjamin. Dalam hal ini, kalau begitu mari kita menjalani prosedur untuk meninggalkan kota. Segera, Jiang Long memimpin sekelompok orang langsung ke Warsaw Hall. Diao Yiran memutar matanya ke arah Tang Bufan dan Lin Bai dengan jijik, dan mengikuti Jiang Long. Ketika Tang Bufan memandang Diao Yiran, dia berkata, Lin Bai, ini wanitanya. Lin Bai menoleh dengan rasa ingin tahu dan kebetulan melihat punggung Diao Yiran. Pada saat ini, punggung Diao Yiran benar-benar basah oleh keringat, memperlihatkan punggungnya yang sempurna. Lin Bai hampir bisa melihat kulit dan bokong wanita ini melalui pakaian tipis-tipis di tubuhnya. Seksi. Lin Bai tersenyum tipis. Tang Bufan tersenyum tipis, ini sungguh keren. Bab 968 9 Gunung Penyu. Setan Batu Abadi. Jiang Long membawa anggota tim pedang patah ke Warsaw Hall dan menyelesaikan prosedur meninggalkan kota, lalu dia pergi ke Warsaw Hall untuk mengambil beberapa kuda cepat. Setelah itu, semua anggota meninggalkan Battle Soul City dan meninggalkan tembok besar. Tim Duan Ren, sekarang termasuk Tang Bufan dan Lin Bai, berjumlah 9 orang. Di antara mereka, Jiang Long, kapten tim pedang patah, adalah master di alam ramuan manusia tingkat 8. Adapun yang lainnya, Diao Yiran memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan berada di alam ramuan manusia tingkat ke-7. Orang-orang lainnya berada di alam ramuan manusia tingkat ke-5. Dan Lin Bai berada di alam ramuan manusia tingkat 6.
Lin Bai telah mengembangkan niat pedangnya selama periode ini dan belum meningkatkan tingkat kultivasinya, sehingga tingkat kultivasinya masih berada di alam ramuan manusia tingkat 6. Sepanjang jalan, Jiang Long memimpin tim dari depan, mengambil peta dari waktu ke waktu untuk memeriksa arah, dan langsung menuju Gunung Jiugui. Prajurit lainnya mengelilingi Diao Yiran, bertanya padanya, "Nona Yiran, apakah kamu kepanasan? Apakah kamu kedinginan? Apakah kamu haus? Apakah kamu lapar?" Dan kata-kata menyanjung lainnya. Lin Bai dan Tang Bufan perlahan mengikuti tim. Lin Bai menemukan bahwa di seluruh tim, kecuali Jiang Long, Tang Bufan, dan Lin Bai, prajurit lainnya semakin dekat dengan Diao Yiran, seolah-olah mereka ingin mendapatkan keuntungan dari Diao Yiran. "Rubah nakal," kata Tang Bufan dengan nada menghina. Lin Bai tersenyum tipis dan mengangguk. "Diao Yiran ini memang orang yang encer. Kami para pejuang, dengan ramuan ilahi di tubuh kami yang terkondensasi, dapat menguapkan keringat di seluruh tubuh kami hanya dengan gerakan kekuatan spiritual. Bahkan di bawah suhu tinggi ratusan derajat, tidak setetes pun keringat yang keluar. Tapi kamu, Diao Yiran, sudah basah oleh keringat. Ini jelas disengaja olehnya." Namun meski begitu, sosok Diao Yiran memang bagus, dengan bagian depan dan belakang yang melotot, kulit putih, wajah bagus, sosok tinggi, kaki lurus dan ramping, dia memang cantik. Hanya saja Lin Bai sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita seperti ini. "Bufan, pernahkah kamu mendengar tentang Gunung Jiugui?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Bufan mengangguk pelan, "Saya pernah mendengar bahwa Gunung Jiugui adalah gunung monster terkenal di pinggiran dunia prasejarah. Ada lebih dari 10.000 monster yang hidup di pegunungan. Terutama, Gunung Jiugui. Ada jenis biji khusus di Guisan disebut, pasir Liujin, yang sangat berharga. Dikatakan bahwa ketika menyempurnakan senjata spiritual, menambahkan sepotong pasir Liujin akan meningkatkan kualitas senjata tersebut satu tingkat. Pasir Liujin ada di pasar gelap. Hadiah yang tergantung di dalam game semuanya lebih dari 10.000 poin. Jadi jika kita pergi ke Gunung Jiugui kali ini, jika kita bisa mendapatkan beberapa pasir emas, itu akan bernilai banyak uang." Tang Bufan berkata sambil tersenyum. Pasir emas yang mengalir. Lin Bai diam-diam mengingat nama ini di dalam hatinya. Jika ada kesempatan, Lin Bai juga ingin mendapatkan beberapa. Lagi pula, dia bisa menjualnya seharga 10.000 poin. Yang paling tidak dimiliki Lin Bai saat ini adalah poin. Juga, iblis batu mayat hidup telah muncul di banyak pegunungan Jiugui baru-baru ini. Ia sangat ganas. Darah iblis-iblis itu sangat berharga dan telah dijual di pasar gelap dengan harga 10.000 poin per tetes. Tang Bufan melanjutkan. Mata Lin Bai berbinar ketika dia mendengar iblis batu abadi. Pada saat ini, Jiang Long melihat ke gunung besar di tanah di depannya dan berkata, "Semuanya, kami di sini. Mohon semangat, selanjutnya kami mungkin akan diserang oleh monster." Diao Yiran terbunuh oleh matahari. Dia wajahnya memerah karena sinar matahari, dan dia berkata dengan malas, "Apakah kamu di sini?" "Hei, panas sekali, Kapten. Tidak bisakah kamu memilih tempat yang begitu jauh lain kali? Aku kelelahan." "Ya, ya. Gadis Yiran, lain kali kita akan memilih tempat yang lebih dekat dan tidak perlu pergi terlalu jauh." Anggota tim yang lain langsung setuju. "Benar, ayo cari tempat dengan pemandangan indah, bunuh monster dan berlatih di saat bersamaan, dan jalan-jalan keliling gunung dan sungai di saat bersamaan. Apa yang salah dengan itu? Bagaimana menurutmu, Nona Yiran?" "Saya pikir itu masuk akal." Para prajurit ini mengepung Diao Yiran, menyajikan teh dan air, dan mereka sangat bahagia. Jiang Long menoleh ke belakang, menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. "Ayo pergi, kita memasuki Gunung Jiugui." Jiang Long memimpin tim dan terus berjalan ke depan. "Bufan, pernahkah kamu memperhatikan bahwa Jiang Long sepertinya tidak menyukai Diao Yiran, tapi dia sepertinya tidak berani melakukan apapun pada Diao Yiran. Dia sepertinya sedikit takut, kan?" Lin Bai memperhatikan petunjuk di wajah Jiang Long. "Saya tidak tahu. Bagaimanapun, saudara Jiang Long adalah orang baik. Terakhir kali saya datang ke dunia prasejarah untuk berlatih, jika saudara Jiang Long tidak melindungi saya mungkin telah dimakan monster." Tang Bufan memandang Jiang Long dengan penuh rasa terima kasih. Lin Bai sedikit mengangguk. "Bufan, bagian depannya adalah Gunung Jiugui. Kita tidak perlu khawatir tentang Diao Yiran. Kita berdua harus mendekat agar tidak diserang monster. Dan apa yang Diao Yiran katakan? Sebaiknya dia tidak main-main bersama kami, jika tidak, aku ingin dia melihatnya." Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin. Tang Bufan berkata, "Lin Bai, kita di sini untuk berburu monster-monster untuk berlatih. Jika kamu tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, ayo berburu monster-monster dengan benar. Kali ini aku harus menyimpan poin yang cukup,
lalu kembali dan membeli kekuatan magis tingkat rendah untuk dipraktikkan. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Diao Yiran melihat Tang Bufan dan Lin Bai di belakangnya saat ini, dan berkata dengan nada menghina, kedua pecundang di belakang itu ada di depan Gunung Jiugui. Jangan menahan kami. Lin Bai dan Tang Bufan tersenyum sedikit, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Hati-hati, ada monster. Jiang Long tiba-tiba berteriak saat ini, mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya, dan memegangnya erat-erat di tangannya. Mendengar suara Jiang Long, Lin Bai dan yang lainnya dengan cepat melihat ke atas dan melihat sekelompok monster muncul tidak jauh di depan. Itu monyet api. Hati-hati, monster jenis ini suka hidup berkelompok, dan mungkin jumlahnya lebih dari 100. Jiang Long memperingatkan. Lin Bai dan Tang Bufan keduanya mendongak kaget. Monyet api suka hidup berkelompok, dan ada sekitar 100 monyet api di sini. Kebanyakan dari mereka berada di sekitar alam ramuan manusia tingkat kelima, dan hanya sedikit yang merupakan manusia tingkat keenam dan realem. Dan pemimpin kelompok monster ini adalah monster di alam ramuan manusia tingkat ketujuh. Hahaha, monyet api ini tidak terlalu kuat. Menjadi kaya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok besar monyet api setelah memasuki Gunung Jiugui. Mereka tidak terlalu kuat. Bunuh. Para prajurit dari tim pedang patah mengeluarkan senjata mereka dan membunuh monster-monster itu. Jiang Long melanjutkan, beri aku monster di atas alam ramuan manusia tingkat 6, dan kamu bisa menghadapi monster-monster itu di alam ramuan manusia tingkat kelima. Setelah mengatakan itu, Jiang Long memimpin dan menerkam ke depan, bertarung dengan iblis monyet Ni Api. Di antara binatang buas, binatang iblis di atas alam ramuan manusia tingkat 6 bertarung bersama. Lin Bai, ayo kita bertindak juga, kata Tang Bufan sambil tersenyum. Baik, Lin Bai mengangguk. Segera, Lin Bai dan Tang Bufan juga memasuki medan perang. Namun, Lin Bai secara tidak sengaja mengetahui bahwa Diao Yiran tidak berniat mengambil tindakan, dia sedang duduk dengan tenang di atas kuda dan menyaksikan para prajurit dari tim prajurit bertarung di depan. Bufan, kenapa Diao Yiran tidak mengambil tindakan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Bufan berkata, dia hanyalah Fas. Saya tidak tahu mengapa Kapten Jiang Long ingin membawanya. Berhenti bicara, Lin Bai, bunuh monster itu dengan cepat. Ada terlalu banyak monster di sini. Lin Bai kembali. Sadar. Ayo. Bab 969, menangani Diao Yiran. Jiang Longnai adalah murid Akademi Pedang Dao, keterampilan pedangnya sangat ganas dan cepat, dan kekuatannya luar biasa. Dia bertarung sengit dengan monster dalam kelompok monyet api yang berada di atas alam ramuan manusia tingkat 6. Dengan kekuatan satu orang, dia bertarung sengit melawan 7 monster di alam ramuan manusia tingkat 6 dan 1 monster-monster di alam ramuan manusia tingkat ke-7. Meskipun dia tidak menang, dia tidak ketinggalan. Adapun Lin Bai, Tang Bufan dan lainnya, dengan bergabungnya Lin Bai dengan mereka, Lin Bai dengan mudah membunuh sekelompok monyet api dengan gerakan pedangnya. Dalam sekejap mata, setengah dari lebih dari 100 monyet api di alam ramuan manusia tingkat kelima dibunuh oleh Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai, kamu sangat galak dan ilmu pedangmu sangat kuat. Kami tidak membutuhkanmu di sini lagi. Biarkan aku melatih monster berikutnya. Kamu pergi dan bantu saudara Jiang Long, oke? Kata Tang Bufan. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat ada lebih dari 30 monster di alam ramuan manusia tingkat kelima di sini. Tidak sulit bagi Tang Bufan dan yang lainnya untuk menghadapinya, jadi dia mengangguk. Saudara senior Jiang Long, izinkan saya membantu Anda. Lin Bai bergegas pergi dengan cepat dan menghantamkan pedangnya ke monyet api di alam ramuan manusia tingkat 6. Adik laki-laki Lin Bai, aku tidak butuh bantuanmu di sini. Aku akan menjebak monyet api ini di alam ramuan manusia tingkat 6. Aku akan menyerahkan monster lainnya padamu. Setelah kamu selesai membunuh mereka, datang dan bergabunglah denganku untuk menghancurkan mereka bersama-sama. Monster-monster ini, kata Jiang Long penuh semangat. Kamu bukan tandingan monster di sini. Kata Jiang Long. Itu tidak perlu, Lin Bai terkekeh. Lin Bai tersenyum, dan terbang dengan pedang. Cahaya pedang yang tajam menebas leher binatang iblis di alam ramuan manusia tingkat 6, dan dengan tegas membunuh binatang iblis di alam ramuan manusia tingkat 6 dengan satu pedang. Apa? Jiang Long memandang Lin Bai dengan ketakutan di wajahnya. Baru saja, binatang iblis di alam ramuan manusia tingkat 6 ini bertarung sengit dengannya, sangat ganas, kenapa ia berubah menjadi mayat di bawah pedang Lin Bai? Saudara senior Jiang Long, jangan takut. Bunuh mereka dengan cepat. Terlalu banyak pergerakan di sini. Akan buruk jika monster lain terprovokasi nanti, kata Lin Bai ringan. Aku tidak menyangka ilmu pedang kakak muda Lin Bai begitu ganas. Sekarang kakak senior telah meremehkanmu,
Oke, ayo bergabung dan bunuh monster-monster yang berada di atas alam ramuan manusia tingkat 6 ini. Jianglong terkejut dengan kekuatan Lin Bai. Setelah beberapa saat, dia sadar dan bergabung dengan Lin Bai untuk membunuh monster-monster ini. Setengah jam kemudian, kelompok yang terdiri lebih dari 100 binatang monyet api semuanya dibunuh oleh para prajurit dari tim pedang patah. Kami kaya. Kami benar-benar membunuh semua monster ini. Bagus sekali. Perjalanan ke Gunung Jiugui ini sangat berharga. Dengan lebih dari 100 monster di alam ramuan manusia tingkat kelima ini, kami bisa setidaknya dapatkan banyak poin. Ya, kami kaya. Para prajurit dari tim Duan Ren berkata dengan penuh semangat. Jianglong datang dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Saudara muda Lin Bai, saya tidak menyangka bahwa ilmu pedang Anda begitu cepat. Anda dapat dengan mudah membunuh monster di alam pil pembunuh tingkat 6 dengan satu pedang. Itu adalah sungguh luar biasa." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Haha, Kapten Miao Zhan, tetapi ada begitu banyak monster di sini, bagaimana kita mendistribusikannya?" Jianglong berkata, "Sangat mudah bagi kita untuk mendistribusikan monster. Pertama, baik kita mendistribusikan monsternya langsung ke sini. Lalu kembali ke Battle Soul City dan menjualnya sendiri. Berikan semuanya kepadaku, dan aku akan mengalokasikan poinnya setelah aku menjualnya. Tapi biasanya kita memilih mantan, dan alokasikan monster di sini, dan setelah kita kembali, kamu bisa menjualnya sendiri. Bagaimana menurutmu?" Jianglong bertanya sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk dan berkata, "Saya tidak keberatan. Distribusi ini tepat untuk Lin Bai. Kebetulan tidak ada monster yang dibunuh Lin Bai yang menyerap darah monster. Dengan membagikan mayat monster, Lin Bai bisa masih menyerap darah monster dan berlatih. Lin Bai tidak berani menyerap darah iblis dengan begitu megah di depan tim pedang patah, lagi pula, begitu jiwa pedang yang tertelan terungkap, itu akan menjadi bahaya besar bagi Lin Bai. Kalau begitu, mari kita alokasikan monsternya dulu dan lanjutkan nanti," kata Jianglong sambil tersenyum. Segera, Jianglong membagikan semua monster. Lin Bai mendapat 2 binatang iblis di alam ramuan manusia tingkat 6, dan 10 binatang iblis di alam ramuan manusia tingkat kelima. Lin Bai cukup puas dengan pembagian ini. Lin Bai membantu membunuh beberapa monster-monster di alam manusia tingkat 6. Dia juga menangani mereka dengan sangat baik, dan wajar jika dia ditugaskan ke monster-monster ini. Adapun Tang Bufan, yang telah memperoleh 11 monster alam ramuan manusia tingkat 5, kontribusinya lebih sedikit. Setelah mendapatkan binatang iblis itu, Lin Bai diam-diam menyerap dan memurnikan darah iblis itu. Terlalu sedikit. Benar saja, setelah memasuki dunia prasejarah, saya masih perlu berburu monster sendirian, agar budidaya saya bisa terus meningkat. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit di dalam hatinya. Saya sudah mempunyai pemikiran untuk meninggalkan tim. Mengikuti tim Broken Blade, itu benar-benar agak terkendala, dan sangat mustahil bagi Lin Bai untuk melakukan apapun. Setelah Lin Bai dan Tang Bufan selesai membagikan monster, Jianglong memberi Diao Yiran 15 binatang iblis lagi di alam ramuan manusia tingkat kelima, 3 binatang iblis di alam ramuan manusia tingkat 6, dan 1 binatang iblis di alam ramuan manusia tingkat ke-7. Hah! Lin Bai tertegun. Diao Yiran tidak pernah bergerak dari awal, dan tidak mengerahkan kekuatan apapun. Kenapa dia harus mengalokasikan begitu banyak monster? Diao Yiran ditugaskan begitu banyak monster, dan Lin Bai merasa sedikit tidak senang. Lagi pula, dia tidak berkontribusi. Namun perkataan Diao Yiran selanjutnya benar-benar membuat Lin Bai sedikit marah. Diao Yiran tersenyum dan berkata, "Karena kalian semua telah ditugaskan ke monster, berikan aku 3 monster yang ditugaskan padamu." Ya, benar. Nona Yiran datang ke Gunung Jiugui bersama kami. Benar sekali. Itu terlalu sulit, dan aku harus memberikannya kepada monster berkepala 3 itu. Benar, Nona Yiran, ini monster berkepala 3 milikku, untukmu. Ini milikku. Setelah mendengar kata-kata Diao Yiran, prajurit lainnya mereka semua mengeluarkan monster dan memberikannya kepada Diao Yiran. Bahkan Jianglong menghabisi monster itu dengan wajah dingin. "Kalian berdua, berikan aku monster itu." Diao Yiran memandang Lin Bai dan Tang Bufan dengan jijik dan berkata. Meskipun Tang Bufan sangat enggan, dia perlahan mengeluarkan monster itu dari tas penyimpanan. Lin Bai segera menekan tangan Tang Bufan dan bertanya, "Mengapa? Dalam membunuh monster tadi, kamu tidak mengerahkan kekuatan apapun. Kapten Jianglong menugaskanmu begitu banyak monster, aku sudah menyimpannya di hatiku. Saya sangat tidak senang, mengapa Anda ingin saya memberi Anda 3 monster?" Lin Bai bertanya dengan dingin. "Anak baik, kenapa kamu berani bertanya? Nona Yiran menginginkan monster darimu karena dia mengagumimu. Jangan bersyukur. Cepat. Keluarkan saja, jangan tunda perjalanan kita." Diao Yiran tidak akan ragu. Ini kerja keras.
Sangat melelahkan dan sulit untuk mengikuti kita dari kota jiwa perang ke Gunung Jiugui. Bukankah kita harus memberinya 3 monster? Beberapa prajurit di tim pedang patah tampak tidak senang. Dia melihat ke arah Lin Bai dengan pengertian dan berkata. Jiang Long berkata, saudara muda Lin Bai, berikan padanya. Bagaimanapun, kita akan membunuh banyak monster nanti. Jumlahnya tidak lebih dari 1 atau 2. Haha, apakah kamu mendengar itu? Kapten berkata. Begitu, berikan cepat padanya. Aku. Diao Yiran berkata sambil tersenyum bangga. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mencibir, bagaimana jika saya tidak memberikannya? Diao Yiran mencibir dan berkata, kalau begitu, kamu mungkin sedang mencari kematian. Tanyakan kepada teman baikmu Tang Bufan bagaimana dia mendapatkan bekas tamparan di wajahnya. Ketika Tang Bufan mendengar Diao Yiran menyebutkan ini, wajahnya tiba-tiba memerah karena marah. Lin Bai mencibir dan berkata, apa? Apakah kamu ingin menamparku juga? Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, bibiku akan memberimu beberapa tamparan. Diao Yiran tersenyum dingin. Bab 970 orang di belakang Diao Yiran. Diao Yiran melambaikan telapak tangannya 2 kali, dengan senyuman menghina di wajahnya. Kalau begitu datang dan cobalah dan lihat siapa yang menamparkan siapa. Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin. Ketika Jiang Long mendengar kata-kata Lin Bai, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di wajahnya. Jiang Long awalnya ingin Lin Bai meminta maaf. Namun sebelum Jiang Long berbicara, angin harum tiba-tiba menyebar di depannya disertai dengan suara yang tajam dan tajam. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa Diao Yiran sudah menuju ke arah Lin Bai. Tidak tahu malu, aku akan memberimu 2 tamparan dan kamu akan bahagia. Diao Yiran mendengus dingin, maju selangkah, angin harum bertiup, dan langsung menamparkan wajah Lin Bai. Lin Bai, hati-hati, kata Tang Bufan buru-buru. Huff. 2 bola api meledak di mata Lin Bai, dan segera berubah menjadi bayangan dan menghilang dari kerumunan. Jiang Long dan prajurit lainnya tercengang. Lin Bai menghilang. Tang Bufan juga tercengang. Tapi sekarang, suara tamparan yang tajam terdengar. Jiang Long dan Tang Bufan sama-sama melihat lebih dekat Diao Yiran, yang semula bergegas menuju Lin Bai, tiba-tiba terbang keluar dan jatuh 10 meter jauhnya, berguling dan merangkak beberapa kali. Saat ia menampakkan wajahnya, semua orang melihat bekas tamparan berwarna merah darah di wajah cantik dan tanpa celah Diao Yiran. Karena kekuatan tamparan yang berlebihan, darah mengucur dari sudut mulut Diao Yiran. Beraninya kamu memukulku. Diao Yiran bangkit dari tanah dan menatap Lin Bai dengan kaget. Aku memberimu tamparan ini atas nama Tang Bufan. Lin Bai berkata dengan dingin, jika kamu masih berani main-main, maka itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan tamparan. Mata Lin Bai sedingin pedang. Menatap Diao Yiran. Kamu. Oke, tunggu saja saya dan saya akan memberitahu Anda apa konsekuensinya. Diao Yiran mendengus dingin, Kapten Jiang Long, Anda baik sekali. Anda melihatnya memukul saya dan Anda tidak menghentikannya. Kamu tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Semua orang di sini hari ini harus mati. Diao Yiran meraung marah. Aku. Jiang Long menatap Diao Yiran dengan marah. Dia awalnya ingin menjelaskan, tapi wajah Jiang Long tiba-tiba berubah menjadi tidak baik, dan pada akhirnya dia menahan kata-katanya. Jiang Long berpikir, mengapa saya tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya? Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya sama sekali. Baru saja Jiang Long mengetahui bahwa kecepatan Lin Bai telah melampaui semua orang. Setelah mengambil langkah itu, dia benar-benar melampaui kecepatan alam ramuan manusia tingkat 8. Jiang Long tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia mau. Karena kamu masih ingin tinggal di Gunung Jiugui, pergilah dan mati, ayo pergi. Diao Yiran mendengus dingin, segera berbalik, menaiki kudanya, dan berjalan pergi. Beberapa pengikut yang mengikuti Diao Yiran juga menaiki kudanya dan pergi. Nak, namamu Lin Bai, kan? Baiklah, kamu bisa menggunakan waktu ini untuk mencari kuburan. Nak, apakah menurutmu tercela bagi kami untuk menyukai Diao Yiran? Itu karena kamu tidak melakukannya. Saya tidak tahu siapa orang di belakangnya. Tunggu, kamu tidak akan hidup lama. Sebelum pergi, semua pengikut ini tersenyum dingin pada Lin Bai, lalu pergi bersama Diao Yiran. Lin Bai dan Tang Bufan memperhatikan mereka pergi tanpa ada bujukan untuk tetap tinggal. Hei, saudara muda Lin Bai, kamu dalam masalah besar. Jiang Long menunggu Diao Yiran dan orang-orang itu pergi, lalu dia menghela nafas dan berkata kepada Lin Bai dan Tang Bufan. Anda mungkin tidak tahu bahwa orang di belakang Diao Yiran adalah orang dengan tangan dan mata yang bisa mencapai langit di dunia kuno. Kata Jiang Long. Oh, benarkah? Siapa yang memiliki kekuatan begitu besar sehingga tangan dan matanya bisa mencapai langit di dunia prasejarah? Apakah dia salah satu dari 3 makhluk tertinggi di Miracle Ridge?
Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu? Jiang Long berseru ketika mendengar ini. Apa? Lin Bai berkata dengan santai, apakah dia benar-benar tepat sasaran? Jiang Long berkata dengan wajah muram, Diao Yiran ini adalah salah satu dari 10 wanita cantik di Miracle Ridge. Dia ditemukan oleh senior Zhao Longtu dan menjadi muridnya. Senior Zhao Longtu tidak pernah menerima murid seumur hidupnya. Dan Diao Yiran adalah satu-satunya. Dikatakan bahwa hubungan antara Zhao Longtu dan Diao Yiran bukanlah hubungan guru-murid yang sederhana. Anda juga telah melihat bahwa Diao Yiran adalah wanita yang sangat centil dan menawan, dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia dipuja sebagai dewa pada awalnya. Ketika dia berada di Gunung Jiling, dia hanyalah murid tingkat Suan kelas 3 yang tidak dikenal, tapi entah bagaimana dia tiba-tiba jatuh cinta padanya senior Zhao Longtu, dan dengan dukungan senior Zhao Longtu, dia tiba-tiba menjadi salah satu wanita tercantik di Miracle Ridge. Kecantikan. Bahkan jika Anda dan saya idiot, kita bisa menebak hubungan antara ini. Kata Jiang Long dengan tenang. Aku tidak menyangka Diao Yiran benar-benar selingkuh dengan Zhao Longtu. Pria tua ini pandai sekali dalam memilih wanita. Diao Yiran memang pria yang baik, kata Tang Bufan sambil tersenyum. Sejauh yang saya tahu, Zhao Longtu adalah seorang Kasim, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Apa? Kasim? Lin Bai, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu juga kenal Zhao Longtu? Tang Bufan bertanya dengan heran. Jiang Long juga memandang Lin Bai dengan kaget. Orang Kasim. Zhao Longtu adalah seorang Kasim. Prajurit seperti Jiang Long, yang telah berlatih di Miracle Ridge selama beberapa tahun, tidak mengetahui berita tersebut. Bagaimana Lin Bai tahu? Lin Bai tersenyum misterius dan tidak menjawab. Mengapa Zhao Longtu seorang Kasim? Inilah yang dikatakan paman ketiga Lin Bai kepada Lin Bai. Awalnya Zhao Longtu adalah seorang penggoda wanita dan pernah memperkosa gadis baik-baik di Miracle Ridge, kemudian ayah Lin Bai tidak tahan lagi, jadi dia mendekati Zhao Longtu dan langsung mengeluarkan gadget Zhao Longtu dengan pedang. Lin Bai tersenyum diam-diam, saya pikir siapa yang ada di belakang Diao Yiran. Ternyata Zhao Longtu. Haha, kalau begitu saya tidak takut lagi. Lagi pula orang ini sangat membenci saya. Belum lagi Lin Duozhan. Sumber kehidupan Zhao Longtu adalah Lin Bai membunuh putri Zhao Longtu, Lin Zier di istana Changhai Yuntai, Zhao Longtu tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, dia mendapat masalah, dan sekarang Lin Bai tidak lagi takut tersiram air mendidih. Kapten Jiang Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang Diao Yiran telah pergi dan membawa pergi anggota tim pedang patah lainnya, satu-satunya orang di Gunung Jiugui adalah Lin Bai, Jiang Long, dan Tang Bufan. Hei, tim pedang patah sudah tidak ada lagi. Kekuatan kita bertiga tidak cukup untuk melanjutkan di sini. Aku berencana untuk kembali ke Battle Soul City. Maukah kamu kembali bersamaku? Jiang Long, penasaran, bertanya. Tang Bufan berkata, karena Kapten Jiang Long akan kembali, kita tidak akan tinggal lama lagi, jadi ayo kita kembali bersama. Apakah kamu sudah kembali? Lin Bai tertegun ketika mendengar itu, dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa. Kamu kembali dulu, aku akan tinggal dan terus menjelajah. Lin Bai, betapa berbahayanya bagimu menjelajah di dunia liar sendirian, kata Tang Bufan cemas. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan berjalan-jalan dan membunuh beberapa monster sebelum kembali. Kalau tidak, aku akan tinggal bersamamu, kata Tang Bufan. Kamu, kembalilah dan tingkatkan kultivasimu. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan menimbulkan masalah bagiku. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, Kapten Jiang Long, tolong kirim Bufan kembali ke Battle Soul City. Oke, Jiang. Long panjang mengangguk. Kemudian, setelah Jiang Long memberikan beberapa instruksi, dia kembali ke kota jiwa perang bersama Tang Bufan. Lin Bai memperhatikan Tang Bufan dan Jiang Long pergi, dengan malas, dan senyum santai di wajahnya menjadi serius. Oke, mari kita mulai latihan yang sebenarnya. Lin Bai melihat ke belakang, matanya setajam pisau, melihat ke arah Gunung Jiugui. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai berjalan ke Gunung Jiugui dengan pedang Qingge di tangan. Tiba-tiba, terdengar jeritan monster dan jeritan dari gunung.